Om gerak sendiri Om. Ya? Om Mas Amin apa? gerak sendiri Om. Ikutin Mas. Ini serius. Ini Iya. gerak sendiri. Jadi ada satu entitas yang bisa menyamar atau menyerupakan apapun, suka hati. Mungkin seperti apa yang Om Hao tadi bilang, jadi banyak kasus medis yang disebabkan oleh non medis, seperti pembuluh darah itu pada pecah dan itu keluar semua dari kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu untuk kita semua. Baik lagi di KTJ teman-teman. Aduh, udah ngap banget di sini. Sekarang kita lagi ada di rumah sakit Terbengkalai teman-teman. Dan lokasinya ada di Wonogiri. Ini energi yang dirasain tuh baru pertama datang itu langsung pressure-nya tinggi dan lebih ke amarah Om. Iya, justru ketika saya masuk ke sini ya, ini mengingatkan penulisan kita di Thailand juga. Yang dirawat di sini itu ini Mas, nggak semuanya medis ya, tapi juga kebanyakan non medis. Jadi ada buka aja. Ada beberapa pasien-pasien itu yang mengalami penyakit-penyakit non medis. Dan itu dirawat di sini Om? Dirawat di sini. Ini yang pertama. Yang kedua ada beberapa kaitan ya yang menyangkut tentang lokasi ini apa gitu, tapi kita harus tahu batas-batasannya untuk menyampaikan itu. Kemudian sedikit sejarah bahwa rumah sakit ini itu kan mendekati tahun 2020 sebenarnya mulai dinonaktifkan ya, dan sempat akan menjadi rujukan untuk COVID-19 pada waktu itu untuk rumah sakit khusus itu. Dan apa ya, saya melihat banyak sekali entitas-entitas yang menyerupakan tenaga medis ya, pasti ada juga yang pasien-pasien dan makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Gitu. Betul. Iya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman, ini juga buat kru juga. Ini kita harus hati-hati banget karena kita di lokasi rumah sakit dan masih banyak peralatannya juga. Yeah. Jadi harus hati-hati apa yang disentuh, apa yang diinjak. Dan selain itu juga ucapan, perkataan, tindakan juga harus dijaga. Jaga. Dan khusus rumah sakit yang belum ada 10 tahun non-aktif, justru kita hati-hati dengan infeksiusnya. Betul. Entah virus, bakteri, jamur, dan tentunya anaerob ada juga. Jadi kita harus safety. Penggunaan alatnya gitu. Mungkin saya dengan Mas Ame kok mau lebih ini karena tempat yang saya kunjungi berbeda dengan yang akan dikunjungi Mas Ame. Betul. Gitu. Nanti kita akan lihat dulu ya sejauh mana gitu. Termasuk di sini nanti saya akan banyak yang menyentuh barang gitu. Mas Ame saya tidak sarankan. Betul. Cuman Mas Ame mendapatkan informasi-informasi itu bagaimana pergunakan sebijak mungkin kuotamu. Kalau bisa parsial-parsial, kalaupun full hati-hati. Iya. Yang penting kalau di sini jangan dirawat gitu. Dan ini untuk langkah pertama sebenarnya kita sudah diarahkan ke sana ya. Dan ini saya tidak menggunakan, nanti saya akan menggunakan kacamata di beberapa tempat. Apa ini Mas? Ketika saya buka gini tanpa kacamata itu jauh lebih tajam sebenarnya. Betul. Gitu. Aku dari tadi tuh kebanyakan speechless itu karena menurutku ya Om, Iya. dibanding di Thailand, aku ngerasa ini juga termasuk energi yang kompleks dan sulit diterjemahkan Om. Karena Iya. selain tadi Om Hao melihat ada banyak entitas yang mungkin ada pada saat rumah sakit ini aktif ataupun bekas bangunan ini sebelumnya, tanahnya sebelumnya. Ada satu lagi kekhawatiran gitu loh Om, yaitu aku merasakan kuatnya energi manipulasi dari santet. Iya.
Jadi di sini nanti tentu akan kita ketemu tentang santet, guna-guna, telu, susuk, Ya. korban pesugihan itu. Untuk ini mungkin akan saya garis bawahi pertama, ini berkaitan dengan entitas-entitas etnik ya. Jadi clear tidak ada berkaitan dengan satanis ya Ya. di sini. Tapi kita coba akan menceritakan kisah-kisah yang ada di sini seperti apa. Dan ini kita belum bisa tebak. Tentunya menarik bagi saya. Betul. Di Mas Ini Ame juga. tempatnya luas banget teman-teman ya, rumah sakit ya. Terus juga terbagi menjadi 2 lantai dan halamannya juga cukup luas. Dan juga dengar-dengar ada dari cerita-cerita orang-orang di sini pada saat aktif juga banyak Kejadian. penampakan dan ada satu cerita tadi aku dengar itu warga tuh ada yang pernah diludahin sama pocong Iya. kan ini deket jalan raya juga Iya, di depan ya, di persis. depan. Dan itu warga pernah ada yang diludahin sama pocong. Iya. Tapi mungkin kita nggak usah lama-lama ya. Ini satu tempat yang sudah menarik untuk kita kunjungi. Teman-teman tetap hati-hati ya. Jadi Om, Iya. barusan sekilas juga ada seperti ada seseorang yang Duduk. duduk tapi kejang. Duduk tapi kejang di Nah, sampai di situ dulu ya teman-teman ya. Saya pastikan untuk kesini dulu. di atas kursi. Aku nggak kuat sih kalau apa ya, terlalu gore ya untuk visualnya itu kayak mungkin seperti apa yang Om Hao tadi bilang. Jadi banyak kasus medis yang disebabkan oleh non medis seperti pembuluh darah itu pada pecah dan itu keluar semua dari kulit. Aku melihat ada pasien kejang di sini. Astagfirullah. Kuat sekali Om residualnya, seperti yang belum lama-lama banget ya. Dia tuh udah lama sebenarnya sakit. Di gambaran dia udah lama sakit. Sebelum dibawa ke sini tuh emang sudah dirawat di rumah gitu Om. Ya. Sudah dirawat di rumah dan suatu ketika seperti koma, dia tidak bergerak sama sekali, tidak bernapas dan dibawa ke sini. Setelah nyampe di sini, kejang itu keluar darah Om dari tiap kulitnya. Pecah. Ini sebenarnya satu cerita yang akan kita ambil ya. Perempuan usianya 30 tahunan justru ya. Sekitar 32 sampai 34. Putih ya Om ya? Putih. Aku lihat sih kayak campuran gitu ya. Apa emang karena putih? Apa tetap orang biasa ya? Putih orang biasa tapi putih kuning langsat. Bersih, cantik gitu ya Om ya? Iya, ini untuk melahirkan sebenarnya di bangsal bersalin. Sebenarnya satu entitas yang berasal dari seseorang yang melakukan aborsi tetapi gagal, kemudian berobat ke sini, ke objek dalam kondisi rahim yang sudah infeksi. Ini ya secara mediknya. Secara non medisnya pernah menggunakan susuk. Jadi yang tadi pecah dan macam-macam atau berasal dari apa itu sebenarnya dari susuk ya, yang apa ya, yang lepas ya kadaluarsa gitu. Jadi sebenarnya mungkin maaf ya, seseorang yang kalau kita sebut sekarang mungkin selingkuhan atau apa yang kemudian sampai kebobolan. Jadi melakukan
selingkuh dengan laki-laki beristri. Ini salah satu orang yang mungkin memiliki satu kekuasaan. Karena dipaksa waktu itu untuk menggugurkan ya. Sebenarnya sudah beberapa kali untuk menggugurkan, dan ini kali ketiga. Sebenarnya kali ketiga itu tidak boleh dilakukan atau sudah sangat-sangat berbahaya dan menjadi pantangan. Yang pertama lancar, yang kedua lancar, ini yang ketiga. Ketika yang ketiga itu akhirnya ada kontraksi dan infeksi. Jadi itu sebenarnya sudah dibawa ke dukun pijat, Mas. Diurut, apa itu dia nggak bisa keluar gitu. Nah, ternyata apa yang ada di tubuhnya itu ngunci, sehingga dipaksa gitu. Nah, saat datang ke sini sebenarnya ada posisi ketika infeksi itu menjalar ke janin. Janinnya itu dalam kondisi ini ya, sudah mati sebenarnya, Mas. Jadi mengalami kejang memang. Ada infeksi gitu, Om? Infeksi. Jadi tubuh sebenarnya ingin mengeluarkan, karena ini kan baru dicek ya. Nah, ketika keluar itu memang ada kematian di sini ya. Maksudnya orang kemudian dirawat di sini meninggal, dan bayi yang dikirat ya, yang diambil itu dalam kondisi sudah busuk, Mas. Nah, yang menjadi pertanyaan bahwa ternyata ada pempecahan pembuluh darah kapiler itu yang keluar gitu. Jadi dari telinga, iya itu, dan darahnya itu bercampur nanah gitu. Dan ini satu entitas pertama yang kita temukan. Saya bilang ini bukan kuntilanak ya, tapi menyerupai perempuan hamil gitu, tapi dalam kondisi yang mengenaskan. Jadi berlumur darah, bukan karena tersayat, tapi pembengkakan pembuluh darah kapiler ya. Ya, termasuk muntah darah dan macam-macam itu, karena ada mengejan ya, ada tekanan-tekanannya itu. Sampai iya di sini ada ini. Ya sama. Kayak ada sesuatu di sana. Sliver. Jadi tadi memang banyak sosok yang untuk ngedistract kita sih. Ya tadi awalnya dari lubang itu kan melihatnya. Dari lubang itu. Tak cuekin nih. Terus tadi dari arah sana. Iya, memantau ya. Berarti di bangsal seberang ini. Penyakit dalam. Sebenarnya saya tadi pertama langsung ke situ. Saya ngecek apakah ada orang misal selain kita, entah ini untuk mungkin sama-sama bikin konten ataupun apa, tapi saya pastikan tidak ada. Langkah kaki juga banyak dari tadi. Tapi aku mau tanya, ya kita beberapa kali ke rumah sakit juga ya. Biasanya ramainya kan waktu gaib. Tapi memang yang wujudnya bukan tenaga medis ya. Tapi apakah di sini sama atau mereka masih beraktivitas kayak dulu? Iya, masih sama. Di sini ada beberapa aktivitas. Termasuk sebenarnya info kan ini karena masalah administrasi sebenarnya ya, tutup ya gitu. Saya juga mendapatkan informasi bahwa ternyata ada praktik-praktik penyimpangan, tapi bukan berkaitan dengan satanik. Jadi dokter yang melakukan praktik-praktik penyimpangan, tidak semuanya kita sebut oknum ya gitu. Jadi saya sebenarnya melihat dari tadi di sebelah kanan, mungkin ini juga nanti akan mengarah ke kamar tertentu. Dokternya perempuan gitu, menggunakan pakaian kayak saya. Dia membawa ember. Di dalam ember itu isinya organ-organ tubuh, bahkan ada kepala juga dan macam-macam. Kayak berpakaian kayak umum berarti perawat gitu kan maksudnya? Dokter. Iya. Di sebelah sana. Di sebelah sana. Mau disamperin aja? Nanti kita cari dulu. Ini satu yang dia sifatnya itu sangat agresif. Dan ini saya sudah didapatkan gambar beberapa orang-orang yang apa ya, seperti ada melakukan pembelahan macam-macam itu. Seperti bedah gitu, Mas. Karena tadi saya diberikan satu gambaran, mungkin ini saya belum masuk ya, belum sampai survei. Ada satu ruangan di depannya itu ada kayak selasar ya, modelnya kayak gini, lebih tinggi dikit. Di situ ada seorang yang menggunakan pakaian kayak saya itu naruh kepala di situ. Saya nggak tahu itu tujuannya untuk apa, tapi ada yang naruh kepala dan organ-organ tubuh di situ. Oke. Jadi misal pun Om, itu bukan praktik secara duniawi, ataukah memang itu ada jin yang menirukan seorang dokter dan melakukan hal itu, Om? Bisa dua-duanya, bisa residual memori. Dan saya melihat ada satu pohon juga di situ, ada pohon besar. Nah, di situ ada satu entitas besar juga berwarna hitam yang itu suka menghisapi sisa-sisa mungkin dari
potongan tubuh ataupun apa, mungkin dari korban kecelakaan yang dimandikan atau yang menjalani proses otopsi entah luar atau dalam. Kemudian karena ini penyakit dalam ya, kebanyakan itu sakit karena diabetes, jadi juga ada amputasi di situ. Om gerak sendiri om. Ya, Tangannya Mas Amin kenapa? Gerak sendiri om. ikutin mas. Ini serius. Iya, Ini gerak Sama, sendiri. sama. Ke sana. Iya. Ikutin. Baru pertama kali seumur umur Mm. kayak begini. Ada seperti yang nuntun. Iya. Nah, dari arah sini angkat brigadnya. Astaga. Breathing lagi ya. Iya. Ya Allah. ICU. Ini anu loh mas, tertutup loh mas. Gak ada tembusnya loh. Om, Iya. merinding om. Ya diikutin mas, ICU. Di sini om, berhentinya di sini. Hmm. Di sini. Iya. Tapi aku di sini merasakan juga kayak udaranya itu berbeda. Lebih dingin mas di sini. Iya, bener om. Daripada yang di sana tadi ya. Hmm. Sini tuh kayak merasakan mungkin sirkulasinya lebih Semua enak aja gitu. Semua sirkulasi terbuka coy ini. Iya, Ini tapi ruang. beda mas daripada yang di situ. Iya. Iya, jadi tempat ini ya kadang sering penampakan mas. Yang berdiri, iya berdiri seperti ini kadang. Tapi siluet saja. Nah ini sosoknya laki-laki. Yang saya lihat ya. Ini om. Iya. Sini om. Apa mas? Astagfirullah. Ada yang seperti pakaian Om Hao, Iya. ada yang seperti pakaian Om Hao tapi udah gini kepala ini. Iya iya. Masuk mas? Ini dekat tempat apa sih? Limbah bukan sih yang ini? Hemodialisis ya. Hemodialisisnya kayak berarti ruang seberang sana om. Bang iya. Ini limbah hati soalnya di sini. Dalamnya apa itu mas? Seperti pipa-pipa gitu. Justru ini juga menyimpan sesuatu hal yang kurang baik mas di sini. Terus kayak seperti ada orang yang suaranya sesak gitu. Iya iya iya. Jadi maaf ya Mas Ami, maaf ya, tidak ke sini Mas. Jadi entitas itu pakai pakaian dokter, kemudian ada orang yang mungkin kayak sakit TB ya mungkin ya. Itu maaf ya Mas, agak ditenteng gini sama entitas menyerupai dokter itu. Kayak ada seseorang yang ini sih Mas. Mereka menggunakan beberapa pasien itu untuk bahan praktek. Tapi kayaknya bukan pasien-pasien yang biasa deh Om, bukan Iya, pasien-pasien yang kena penyakit biasa deh. Iya, Tapi iya. si orang itu udah tahu bahwa Tahu, ini tahu. pasien itu bukan penyakit Medis. medis. Iya. Jadi ada dokter yang mungkin juga ini mempercayai tentang hal non medis. Atau enggak dokter yang emang juga dukun Om. Iya, paranormal. Tapi tidak menunjukkan dirinya paranormal ya. Tapi bisa melakukan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit non medis di sini. Dokter itu sudah nggak ada sebenarnya. Ini sosok, kita kira ini sosok negatif tapi positif. Nah, entitas ini yang dibenci oleh entitas negatif di sini justru. Dan ini menunjukkan beberapa aktivitas-aktivitas gaib ya. Dan saya sebenarnya menyebutkan satu clue lagi bahwa rumah sakit ini jadi rumah sakit gaib. Berarti nggak cuman Sekarang posisi, bahkan dulu. nakes saja, berarti ada pasiennya juga. Pasiennya, ada dokter gaib, ada perawat gaib, Pasien gaib. pasien gaib. Bahkan dulu ketika ini beroperasi, itu sudah dipakai mas. Ada kegiatan rumah sakit gaib itu. Jadi beririsan. Karena coba kita masuk ke ini, saya dari tadi tertarik di ruang untuk penyakit dalam. Sebelah sini. Oh ini jalan langsungan ya? Ini mas, ini mas. Buka mas Ami.
udah. Iya. Jadi di ruang ini saya ambil satu contoh ya. Di sini sekitar dua ini ya mas, apa dua tempat tidur. Pernah ada satu kejadian, kan biasanya kalau dua pasien itu kan saling ngobrol ya, termasuk penjaga yang menunggu rawat inap. Jadi yang di sini memang sakit karena sakit diabetes bapaknya, ditunggu sama istrinya, ibunya dan anaknya, perempuan semua. Nah yang di sana itu sama, ada laki-laki juga tua sakit, ditunggu sama satu penunggunya anak perempuan. Tetapi yang jadi pertanyaan sebenarnya kalau satu ruangan sesama penunggu itu saling ngobrol. Tapi yang ini tuh nggak pernah ngajak ngobrol, cuman gini aja, diam aja gitu. Nah, yang dirawat di sini itu sekitar 4 hari. Kemudian yang dirawat di sini itu sekitar semalam saja 1 hari. Itu. Tapi anehnya ketika siang itu semuanya ketutup lampunya. Ketika malam baru agak dibuka, agak kelihatan samar-samar. Yang menjadi pertanyaan bahwa saat yang menunggu di sini itu kadang kok ngerasa kosong. Kalau siang kok kayak cuman apa mas? Cuman kasur kosong aja ditutupin aja gitu kan sama horden. Kayak korden aja. Tapi kalau malam ada siluetnya, gitu. Dan kadang terdengar percakapan gitu di situ. Nah uniknya ketika jam periksa dokter, itu si dokter itu ya tanya sini gimana pak kabarnya. Ketika di sana juga sana, mana ini kabarnya gini, ini sakit, oh ya besok udah boleh pulang gini. Nah saat di hari berikutnya, dari ketiga, coba ini membuka mas itu lampunya, ini kok ya dari berikutnya ya kok kayak janggal gitu. Ternyata setelah diintip itu kosong, memang nggak ada. Tapi ketika ditutup lagi lampunya kayak ada suara ngobrol gitu. Nah ini mengindikasikan bahwa ketika itu aktif ada pasien gaib dan juga keluarga pasien gaib di sini gitu. Nah suatu ketika juga kadang keluar, entitas itu keluar masuk ke sini mas, tapi kadang ditunggu lama nggak balik-balik. Paling ya dipikirnya oh tadi saya ketiduran atau apa gitu. Jadi memang ini ya om, maksudnya waktu ini aktif selain melayani pasien manusia juga melayani pasien gaib. Iya, dan bahkan sampai hari ini masih berlangsung itu kegiatan-kegiatan itu. Dan ini juga sebenarnya nanti di perawatan penyakit dalam ini juga akan menuntun kita untuk melihat ruang operasi. Jadi cerita lainnya yang terjadi bahwa ada beberapa pasien yang masuk sini dengan keluhan sirosis hati atau hepatitis ya. Tetapi ketika melakukan operasi ataupun pembersihan, di situ ditemukan paku dan jarum di dalam hati. Gitu. Bahkan juga di dalam tubuh yang lain dilakukan mas. Bahkan itu kelihatan, tapi memang itu tidak terlalu di sebar gitu. Itu. Cuman yang aku rasa emang ini om ya, maksudnya perkara kiriman santet yang ada di sini tuh residualnya masih kuat banget. Iya. Residualnya masih kuat. Panasnya beda mas. Termasuk cincin yang di bawah juga. Ya di ruang ini terutama di sini. Udah mulai keringetan juga. Beda dari yang tadi di lorong. Disebut lebih dingin ya. Kita pindah ruang sebelah ya. Ini adalah ruangan terpanas yang sejauh ini ya. Nah ini di ruang mata ini, unik juga mas. Ini masuk. om, di sini om, nih. Ya, ruang mata ini itu untuk pasien-pasien khusus penyakit mata mas, termasuk yang mereka melakukan operasi
pencangkukan mata ya, mungkin ya di sini. Kan benar kan udah 2. Jadi Kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Tunggu sebentar ya. Iya. Soalnya di sini tadi ada yang itu mata saya, iya ya. itu mata saya. Gimana? Ini di pojok sini. Iya, Perempuan. Ada Perempuan, yang Om. perempuan tanpa mata, bulan Iya. mata. Boleh nggak kesini nggak? Ya, ini mungkin versi Mas Ame menceritakan itu. Saya menceritakan tentang operasi mata. Setelah dioperasi, dia bisa melihat makhluk gaib, Mas. Teriak-teriak orangnya di sini. Ternyata donornya itu dulu Punya bakat itu ya Om. unik ini. Kok yang di sini bolong, teman-teman? Aku ngeliatnya clean sih Om, maksudnya nggak ada darah yang seperti apa ya? Coplok. Ini versi Mas Ame. Nanti Mas Ame satu khusus ini ya, Mas. Saya 2 cerita nanti. Yang satu tentang maraknya tahun 70 80 tentang ini ya, mobil duyung ya. Mobil duyung itu satu mobil penculik yang menculik anak-anak di jalan untuk diambil matanya untuk dijual. Entah untuk pembangunan proyek atau untuk makanan gitu, Mas, atau untuk jimat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kaitannya kayak sama tadi deh Om. Iya. Soalnya dia ada di dalam bagasi mobil. Jadi ini Mas Ame yang ngambil cerita yang penculikan, tapi ini lama loh, Iya, tahun 70-an iya. akhir 80-an. Itu anak perempuan sih, Mas, usia 14 tahun, 13 tahun, anak SMP gitu ya. Iya, kalau iya, sekarang. iya. Coba Mas Ame peragakan aja. Merinding, astagfirullah. Diikutin aja, jangan imunisasi, tapi diikutin ya, Mas. Ini apa? Peragakan aja. Awalnya sore, tiba-tiba gelap. Terdengar suara klakson. Pernah duduk di belakang mobil kan teman-teman pasti ya. Nah itu rasa guncangannya seperti itu. Duk. Duduk. Dingin di bagian sini. Cuma di bagian sini dingin banget. Mulut masih dibekap. Itu bius itu, Mas, anestesi itu. Di mata yang dingin itu. Astagfirullahaladzim. Biusnya cuma lokal itu berarti. Itu di posisi diikat, dicongkel. Jadi matanya diambil bukan tujuan untuk medis, untuk tujuan syarat, Mas Ame. Dikeringkan itu matanya. Itu diambil dari anak yang masih perawan. Jadi ada seseorang yang membawa mata itu menjadi jimat di sini. Juga bisa untuk penyembuh. Berarti Bisa jadi jadi misal tahun 2000 ada orang dirawat di sini dalam kondisi buta atau apa, ada orang datang untuk menyembuhkan, membawa jimat mata itu, tetapi sepakat. Tahu situ. tetapi yang punya mata itu terjadi tahun 70. Iya. Dan akhirnya menetap di sini. Aku sepakat di situ. Kayaknya memang ada yang membawa, mungkin dokternya kali ya, katalis buat supaya operasi matanya itu selalu berhasil atau Berhasil. seperti apa. Iya. Jadi memang katalis itu seperti jimat ya Om ya, Mm-mm. yang berbentuk mata. Mm. Jimat yang berbentuk mata, tapi itu emang mungkin udah lawas banget entah tadi tahun 70-an dan itu dibawa ke sini. Iya. Karena ini layarnya tumpukannya luar biasa ini, Mas. Ini versi Mas Ame yang pertama, yang kedua tentang seseorang yang gini, Mas. Usia masih muda ya. Dia kena mengalami satu gangguan saraf. Jadi menggunakan kacamata yang tebal, kemudian kehilangan penglihatannya, akhirnya mendapatkan donor mata untuk menjalani satu operasi. Nah, operasinya itu mendapatkan donor seseorang yang dulu bisa melihat. Six sense. Six sense. Orang ini sudah meninggal tapi dia punya six sense. Kemudian setelah operasi itu berhasil, ketika pertama kali dibuka dan melihat, dia di awal nggak ada apa-apa, Mas. Tapi ketika malam sendiri tidak ada penjaganya ya, atau yang menunggu ini pasien, itu teriak-teriak selalu kalau malam.
karena merasakan entitas misalnya dari sini nampak yang tinggi besar. Kemudian kadang datang menyerupakan perawat gitu, tapi berdarah-darah. Kadang melihat pocong atau dari tempat lain yang baru meninggal itu lewat di sini. Nembus gitu ya, Om, Nembus ya. Nah, dia histeris waktu itu dan akhirnya bercerita bahwa ternyata setelah ini di sini dia nggak tahu apa-apa. Ketika pulang dan setelah beberapa tahun dia mendapatkan mimpi, kadang bercermin itu mukanya bukan mukanya dia, mukanya muka orang lain. Ternyata si punya donor mata itu, gitu. Yang punya matanya sudah meninggal, Om. Udah meninggal, gitu. Dia ketika bercermin ini loh, kok ini bukan bayangan saya, gitu. Jadi kayak transplantasi mata, ternyata dari sisi mata indigo lah, gitu. Yang terbiasa melihat makhluk astral dipindah, gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman di sini tuh ternyata bukan cuma soal pasien gaib, dokter gaib, tapi ada katalis juga yang kebawa dari luar ternyata, Om ya. Ya ini tadi yang diculik itu sebenarnya sama seperti Mas Ame. Jadi pada waktu itu dibius, kemudian ditinggalkan, dan mata ini kemudian dijual ya, tapi tidak untuk tujuan-tujuan medis ataupun apa, tapi untuk jimat. Nah yang punya ini nyari Mas ceritanya. Akhirnya dia menyerupai pasien yang ada di sini. Pasien yang di sini dan dirawat di sini nampaknya. Gitu. Mungkin cukup, Om. Sakit banget mata soalnya. Iya. Tapi itu entitas yang ada di sini itu manipulatif nggak sih, Mas? Sangat, Iya. sangat. Aku ngehnya dari mungkin apa ya, kayak tadi visionmu itu Iya. sempat Tergoyang kan? karena Karena memang apa ya? Kan melihat sosok-sosok di sini kan mirip-mirip ya. iya. Bajunya seperti apa, dan itu mereka tuh seperti di sini tuh banyak yang minta tolong, entah mengekspresikan rasa sakitnya, Om ya, entah dia, yang aku khawatirkan nih malah sebenarnya terjadi lagi nih kayak itu, Om, yang ada ngikutin kita lagi ke sini. Yang kita di Tukar dimensi. oh Iya. tukar dimensi. Kantor itu. Aku ngerasa yang tadi yang aku kan di awal itu kan bilang kalau ada yang sekelebat itu ya. Perasaannya Aku tuh nggak tahu secara visualnya seperti apa, nggak jelas. Tapi secara aku merasakanmu kayak apa temen ya, apa misalkan apa Tata ya, apa siapa gitu. Tapi dari rasanya tuh kayak orang yang aku kenal tuh loh yang lewat tuh. dari langkahnya, gesturnya ya. Dari gesturnya gitu-gitu. Iya, karena ini berkaitan dengan sebelum ini berdiri, Mas. Jadi ada satu entitas yang bisa menyamar atau menyerupakan apapun sesuka hati. Ini yang sering lazim ketemu ya. Jadi kadang bisa jadi dokter, kadang bisa jadi perawat, kadang jadi penunggu ini apa pasien, bahkan juga jadi bagian gizi yang ngantar makanan. Bahkan ada satu cerita tadi juga yang disampaikan di ruang sebelah tadi. Dia yang masuk itu nggak pernah keluar, itu memang hilang, Mas. Karena ada satu cerita bahwa dokter yang sedang operasi itu dia di toilet sebenarnya, terus kemudian ada dokter itu keluar dari ruang yang lain melakukan operasi, tapi kemudian dokter itu pamit lagi, saya tak ke mana, Toilet. ke toilet, ke mana, ke ruang saya karena saya lupa membawa sesuatu. Nah saat apa ini yang dokter yang di ke toilet itu yang asli datang, loh kok ini operasinya sudah berjalan kok nggak menunggu saya, loh kan tadi sudah ada penuh operasi. Loh siapa tadi yang menunggu, Mas? Intinya ada yang menyamar di operasi itu, jadi dia hanya membuka thread gitu tapi belum melakukan Tindakan, bedah gitu. Jadi ada yang pintar banget merubah wujud dan itu solid. Makanya ini kita Tapi juga dia tidak berwujud, Mas. Iya. Sebenarnya tidak memiliki satu bentuk pasti. ya. Iya. Makanya harus hati-hati juga teman-teman ya. Dilihat lagi kakinya ngambang apa enggak. Siapapun yang ngelihat waspadai ya, Iya. Mas ya. Heeh. Ini
Ini kamar yang saya maksud mas yang ngambil itu. Masih ada om. Aman. Sumpah masuk sini sesek banget. Kita explore dulu sebelum nanti bercerita. Ini mas, sama dokter. Ini yang saya maksud. Oh masih ada ini. Astagfirullahaladzim. Nah ruang cuci tangan sama toilet dalam tuh yang di luar mas tadi. Wow, masuk sini aku langsung merinding. Iya. Oh. Ternyata ini ada entitas serupa kayak yang di ini mas, kayak yang di mana? Di klinik bedah, klinik bersalin. Iya. Yang waktu sama Ghost Ranger di atas. Bedanya ini makan organ sama minum darah. Sisa-sisa operasi. Lidahnya mencintai itu. Iya. Ini yang kadang membuat korban kemudian tidak terselamatkan misalkan. Tapi tidak ada praktek menyimpang sih. Hanya sisa-sisa yang dibuang di sampah Hasil operasi, ya. itu yang dimakan sama entitas ini. Dari darah-darah yang ini karena sempat ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi kalau orang ini ya mas sehat itu kecelakaan. Kecelakaan atau percobaan pembunuhan itu ketika dioperasi mereka mengeluarkan darah segar yang banyak. Gitu. Termasuk amputasi juga untuk misal korban mengalami diabetes. Diabetesnya. Itu yang kan potongan misal kaki segini ataupun apa jari kan dikumpulkan di sini Iya. mas. Itu. Oh, Ya. dengerin nggak sih? Kayak apa? Ampul tuh tau, ampul obat zaman dulu tuh loh. Yang Dari kaca kayak yang- ting gitu. Terusan dipetek tuh. Iya. Iya dengar saya. Itu kan buat anestesi. Buat apa? Bius. Bius. Dari ruang sini mas. Ya tadi aktivitas kenceng di sini. Iya. Nanti walaupun akan kita kunjungi dua-duanya ya. Oh, apalagi di dalam sini ada kayak air menggenang. Di sini juga ruang alat nih om. Aduh. Kita mana dulu mas enaknya? Ini dulu deh om. Soalnya ruang ada air alat menggenang dulu om ya. di sini om. Ini juga rusak. Kalau saya pikir maaf ya ini strukturnya masih kuat loh mas bandarnya. Dan kering. Jadi Jebol gini ya gede ya. jadi entitas itu kayak gitu lompat ya. Enggak minta makan ketika ini tidak aktif. Lapar dia. Oh. Bawahnya pakai gak enak nih. Masuk mas. Wah di sini residual kencang banget di sini nih. Wah di sini residual kencang banget. Ini air menggenang dari mana ya? Apakah nggak ada tetesan loh mas? Mungkin dari ini loh ya. Sisa lama paling itu om. Ditarik mas Amin. Oh keluar dulu. Iya. Keluar dulu. Diceritakan di luar mas Amin? Di sini. Minta makan om. Iya. Yang sebelumnya kan disengaja ya mas maksudnya. Dia mengalami itu kesengajaan gitu. Kalau ini memang mereka kayak makan sisa. Liar ini om ya. Liar, bukan peliharaan seperti yang di pabrik. Seperti di mana rumah sakit di Jakarta sama Ghost Ranger itu kan? Klinik bersalin. Oke, bersalin. Kita masuk mas Ami. Nah ini kita ketemu yang ambrol-ambrol gini lagi terus. Baunya sih. Astagfirullahaladzim.
Baunya berbeda ya. Iya. Ini bau kayak anu gak sih? Egg roll tuh loh baunya tuh. Iya. Masa gitu gak sih? Kayak ada egg roll, ada kayak manis. Amis Kok jadi amis sih? masuknya. Kalau menurutku. Oh bener. Amis ini masuknya. Kayak darah-darah kayak Luka. Bukan hanyir, amis tapi amis masuknya. Ada bau sampai. Om. Iya, iya. Om. Nah, ini yang Ini Om. Ini apa yang di bawah ini? menyerupai darah loh, Mas. Darah Iya, kering loh. dan baunya Dari ini Ini kayak bau betadin. betadin. Ini pecahan ini, Mas. Tadi ada sosok. Bukan si biawak itu bukan, Iya. bukan Om. Tapi dia ke atas Om. Iya. Hitam. Hitam beda lagi nih, Mas. Yang kadang suka nongkrong di sini memang di atas lampu halogen nih, di atas. Tapi dia seperti bawa orang. Iya, dia diangkat ini. Diangkat. Ini mungkin salah satu contoh ya, karena kan banyak banget. Satu ruang yang ketika melakukan itu Mas tindakan operasi, kadang dokter merasa janggal, bahkan melihat di ronsen, kenapa di situ ada benda-benda asing dalam tubuh. Yang bukan karena memiliki satu kebiasaan buruk suka makan benda itu ya, tapi tersebarnya itu di bagian tubuh lain. Iya, Ini di depan tulisannya ruang objin. iya, Kayak yang tadi pertama ditemui Om. iya. Sama-sama itu. Untuk ruang bersalin kan? Ini. Iya. Tadi aku barusan baca tuh ruang objin kan di situ. Iya. Kenapa kuat di sini ya? Iya, berarti ini mengkoneksikan kita dengan yang pertama. Jadi si dokter itu ketika melihat ronsen dia bingung kenapa ini banyak seperti jarum dalam tubuh, ternyata itu susuk. Saat saya melihat seorang perempuan yang akan melahirkan, itu ada menggunakan susuk-susuk itu ketika digunakan lampu kok kayak berkilat dalam tubuh, minta untuk di ronsen ketika dilihat ada jarum yang itu tidak wajar. Dan bahkan ada yang menggunakan susuk itu di daerah kemaluan atau di saluran rahimnya, di vagina gitu. Jadi ketika akan dilakukan kelahiran secara normal, itu sempat bayi tidak bisa keluar karena diputuskan untuk sesar. Ternyata saat sudah bayi keluar ada proses penjahitan, di balik kemaluan seseorang perempuan keluar jarum. Jarum emas itu ya. Jarum emas yang berbentuk segini di ruang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pernah yang melahirkan bayinya itu nggak wajar, sepasang kembar, Nempel. Warnanya merah darah. Ternyata ini bayi perjanjian pesugihan. Nah yang membawa itu yang ditugaskan untuk ngambil bayi itu. Apa itu mereka lagi ngasuh gitu Om ya? Iya, Apa jadi kayak gini. Heeh. Jadi mencok di sini, Mas. Soalnya tadi ngintip kita terus. Iya, iya. Dari jendela situ kan. Terus tak buka. Jadi kamu kejar ini. Makanya aku kejar. Soalnya dia semakin dideketin tuh semakin kayak ngeledek. Semakin ngeledek, makanya aku kejar ke sini, loncat lari ke atas dia. Ini masih luas ya tempatnya. Ya mungkin ini tadi awal kita ketemu meja untuk bersalin. Kita sekarang ada di kamar operasi bersalin ya. Mungkin kita akan mengeksplor ruang-ruang lainnya. Tapi tentunya ini karena luas, seperti awal kita putuskan jika kita luas kita tidak bisa bersama. Ini kita akan memilih teman-teman kru untuk kita split aja. Nanti kita ketemu di satu titik. Split. Iya. Beneran split Om. Tidak apa-apa. Karena luas banget. Nggak mungkin kita telusuri bareng, kita bisa hancur nanti kalau bareng. Biar ceritanya juga maksimal. Nanti kita temu, kita satuin kayak bisa mas. Jadi topik cerita di sini belum lengkap ya? Belum lengkap. Ini jadi kita pisah, nanti kita gabungin temuan-temuan yang ada di sini. Oke.
Tapi masih aman untuk di ekspor terpisah ya? Aman. Kita soalnya juga belum menemukan ruang Ruangan jenazah. jenazah. ICU, UGD. Dan bahkan belum nyampe ruang jenazah pun aku rasanya udah wah apa ya Ekstrim ini ya. Ini Mas Ami dengan siapa? Nanti aku Kita sama split aja. seperti biasa sama Ube sama Gempil dan Mas Aldo. Mungkin saya sisanya ya nanti rekan-rekan berikutnya ada Mbak Noven juga salah satu. Oke. Nggak usah lama-lama Mas Ami. Nanti kita ketemu di satu titik ya. Yuk. Ketika ada santet, itu yang dihajar depan dulu. Ini bersarangnya di sini dulu ya. Kan ya, nyangkut di sini dulu aktivitasnya. Enggak bohong. Dia Apa ya? nengok. Apa ya? Nengok tadi. Iya. Suara kalian kenceng banget. Kenceng banget soalnya. Kenceng banget. Tadi di bawah kau itu baru menceritakan tentang ular berkepala Manusia. manusia. Udah. Enggak, maksudnya